Halo teman-teman, welcome back. Jadi sekarang kita akan mempelajari materi mengenai kebijakan Bank Sentral di ASEAN selama COVID-19. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang materi kita pada kali ini, perkenalkan terlebih dahulu ya kelompok kami. Jadi yang pertama ada Ida Ayu Cahaya Dewanti, yang kedua ada Kadek Putra Devinda Pramuditya, dan yang ketiga ada Ana Agung Sagung Mas Anindya Devi. Nah, untuk materi yang pertama yaitu mengenai perekonomian ASEAN. Dampak pandemi merupakan tantangan bagi setiap negara anggota di ASEAN. Namun adanya pandemi juga dapat menjadi momentum bagi ASEAN untuk membangun kembali dan memperbaiki fundamental kawasan agar menjadi lebih baik dan resilient. Dalam pertemuan AFMGM ini, negara-negara di kawasan ASEAN memandang bahwa pandemi COVID-19 masih menjadi tantangan yang besar, namun mulai menunjukkan sinyal pemulihan yang cukup kuat. Hal tersebut terlihat dari pertumbuhan perekonomian ASEAN yang terkontraksi sebesar 3,4% di tahun 2020, namun diprediksi mengalami perbaikan yang cukup signifikan di tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 4,9%. Sementara itu, pada tahun 2020 kinerja perekonomian Indonesia cukup terjaga dengan kontraksi sebesar 2,1% yang didukung dengan implementasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau disingkat dengan PEN, serta terjaganya koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Di samping itu pula, dalam mendukung pemulihan ekonomi kawasan, sejumlah institusi keuangan internasional atau International Financial Institution atau IFIS turut merespon melalui dukungan pembiayaan dan technical assistance bagi negara-negara anggota ASEAN. Beberapa kebijakan yang direkomendasikan oleh IFIS diantaranya yaitu yang pertama mendorong pertumbuhan jangka panjang melalui reformasi struktural, yang kedua mengadaptasi perkembangan teknologi dan perekonomian digital, yang ketiga mengedepankan agenda lingkungan sosial tata kelola dalam mendukung upaya mencapai pertumbuhan berkualitas dan target pembangunan berkelanjutan yang inklusif, serta yang keempat yaitu memanfaatkan perkembangan integrasi kawasan. Menteri Keuangan Indonesia yaitu Sri Mulyani Indrawati dalam pertemuan tersebut menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 adalah kejadian yang luar biasa dan merupakan bencana bersama. Oleh karena itu, Sri Mulyani mendorong pemimpin-pemimpin di kawasan ASEAN untuk terus berkoordinasi dan bekerja sama dengan sejumlah lembaga internasional dalam memitigasi resiko yang menangani dampak pandemi. Katanya, kami mendorong kerjasama untuk menangani pandemi dengan fokus pada percepatan distribusi vaksin kepada seluruh lapisan masyarakat, perlindungan ekonomi masyarakat menengah ke bawah dan UMKM, serta penyediaan layanan kesehatan yang selalu memadai. Tidak hanya itu, Sri Mulyani juga menyampaikan pentingnya kawasan ASEAN untuk tetap waspada dan spillover effect dari negara-negara maju, mengingat negara di ASEAN masih dalam fase pemulihan ekonomi secara bertahap akibat dampak dari pandemi. Sri Mulyani menekankan bahwa pandemi COVID-19 perlu dijadikan sebagai pemicu untuk memperkuat dan memperdalam reformasi struktural guna menghadapi tantangan global. Untuk itu, Indonesia telah menerbitkan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja dan Pembentukan Indonesia Investment Authority atau INA untuk menarik lebih banyak investasi berbasis ekuitas atau equity investment, serta untuk mendukung dan memulihkan iklim usaha dan investasi. Sejalan dengan agenda pemulihan ekonomi, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN juga terus mendorong penguatan ekonomi kawasan. Di bidang keuangan, pemerintah mendorong pendalaman keuangan pada masing-masing negara anggota ASEAN agar dapat mengakselerasi proses integrasi dan ketahanan keuangan kawasan. Sebagai bagian pendalaman keuangan, pemerintah Indonesia mendorong pendalaman pasar modal dengan fokus peningkatan akses pembiayaan infrastruktur atau infrastructure finance dan pembiayaan berkelanjutan atau sustainable finance. Melalui inisiatif ini, Indonesia nantinya dapat menarik investasi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
Sementara itu, memperkuat perdagangan jasa keuangan Indonesia dengan negara ASEAN lainnya menyepakati penyelesaian perundingan putaran ke-9 negosiasi jasa keuangan dalam kerangka ASEAN Framework Agreement on Service atau AFAS. Kesepakatan ini diharapkan memperkuat industri jasa keuangan Indonesia, terutama asuransi dan non-bank, serta memberikan kesepakatan penyedia jasa domestik keuangan Indonesia untuk melakukan ekspansi pasar ke ASEAN. Dan dalam bidang perdagangan, inisiatif strategis lain yang didorong oleh Indonesia antara lain mempercepat prosedur kepabeanan untuk mengurangi hambatan perdagangan. Kemudian di bidang penanggulangan bencana, pemerintah mendorong sinergi antara ASEAN Disaster Risk Financing and Insurance atau ADRRI dan Southeast Asia Disaster Risk Insurance dan Financing atau CSEADRIF agar semua negara anggota dapat membangun institusi dan mekanisme yang kuat untuk manajemen resiko dan pembiayaan dampak bencana. Negara-negara ASEAN ini menyatakan komitmennya untuk meningkatkan upaya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19 serta mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang melalui dukungan digitalisasi dan pendekatan yang lebih berkelanjutan. Komitmen ini disampaikan dalam pertemuan tahunan ke-7 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN 1 yang diselenggarakan secara virtual pada 30 Maret 2021. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia menyampaikan, negara-negara ASEAN dalam pertemuan tersebut juga menyepakati beberapa komitmen lainnya. RI didorong keterlibatannya pada Selandia Baru. Apa saja komitmennya? Yaitu ada 9. Yang pertama, yaitu menjabut baik berbagai langkah kebijakan yang telah dilakukan secara cepat dan berskala besar oleh negara-negara anggota ASEAN, termasuk kebijakan fiskal dan moneter, untuk memulihkan ekonomi dan menjaga stabilitas keuangan dari dampak pandemi COVID-19. Yang kedua, menyelesaikan rencana kerja transisi dari ASEAN Framework Agreement on Service atau AFAS menuju ASEAN Trade in Service Agreement atau ATISA, serta memastikan komitmen pembukaan akses pasar di sektor jasa keuangan yang lebih substantif dan bermakna dalam Protokol ke-9 AFAS. Protokol ke-9 AFAS merupakan protokol terakhir sebelum transisi ke ATISA dan direncanakan untuk ditandatangani dalam tahun ini. Yang ketiga, yaitu mempersiapkan langkah-langkah strategis menuju integrasi perbankan di kawasan ASEAN pada era digital melalui penyempurnaan pedoman ASEAN Banking Integration Framework atau ABIF. Yang keempat, melanjutkan komitmen untuk memperlancar arus lalu lintas modal di kawasan ASEAN melalui penghapusan restriksi secara bertahap, monitoring dan diskusi kebijakan secara reguler, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Yang kelima, mendorong keterkaitan sistem pembayaran di kawasan ASEAN untuk memfasilitasi perdagangan, bisnis, dan inklusi keuangan. Selanjutnya, yang keenam, mengembangkan ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance yang akan menjadi panduan dan bahasa umum bagi semua negara anggota dalam mengembangkan sistem keuangan dan pembiayaan yang berbasis lingkungan. Yang ketujuh, mendukung inisiatif ASEAN Sustainable Banking Principles yang akan berfungsi sebagai panduan bagi bank sentral di ASEAN dalam mengembangkan praktek-praktek perbankan berbasis lingkungan yang sesuai dengan kondisi di masing-masing negara. Yang kedelapan, melanjutkan upaya mengembangkan inklusi keuangan di ASEAN, antara lain melalui kegiatan monitoring dan evaluasi serta pengembangan panduan tentang kebijakan literasi keuangan digital. Dan yang terakhir, yaitu yang kesembilan, mengapresiasi dan mendukung operasionalisasi dari ASEAN Cyber Security Resilience and Information Sharing Platform atau CRISP sebagai sarana tukar-menukar informasi di antara bank sentral ASEAN dalam menangani ancaman cyber security dan mengembangkan langkah-langkah mitigasi bersama. Materi berikutnya yaitu mengenai kebijakan ASEAN dalam merespon dampak ekonomi COVID-19 di bidang ekonomi.
Dampak pandemi COVID-19 juga direspon negara-negara ASEAN dengan berbagai kebijakan ekonomi. Hingga akhir Juli 2020, kebijakan ASEAN pun dalam merespon dampak pandemi COVID-19 di bidang ekonomi ini telah dirangkum menjadi 3 kelompok. Apa saja itu? Yaitu yang pertama ada stimulus ekonomi, yang kedua ada kebijakan moneter dan fiskal, serta yang ketiga merupakan kebijakan perdagangan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya yaitu stimulus ekonomi. Dampak pandemi COVID-19 juga direspon negara-negara ASEAN dengan berbagai kebijakan ekonomi. Hingga akhir Juli 2020, kebijakan ASEAN dalam merespon dampak pandemi COVID-19 di bidang ekonomi telah dirangkum dalam 3 kelompok, yakni stimulus ekonomi, kebijakan moneter dan fiskal, serta kebijakan perdagangan. Potret kebijakan negara-negara ASEAN dalam meluncurkan berbagai paket stimulus ekonomi dirangkum dalam ASEAN Policy Brief 1 yang diterbitkan pada April 2020. Untuk memitigasi dampak COVID-19 di bidang ekonomi, negara-negara di ASEAN meluncurkan berbagai paket stimulus ekonomi sejak Februari 2020. Secara umum, kebijakan yang dilakukan negara-negara ASEAN dapat digolongkan menjadi 5 hal. Yang pertama yaitu insentif pajak bagi pembeli terdampak, khususnya UMKM. Dan yang kedua yaitu subsidi seperti bantuan tunai, diskon tagihan listrik, hingga insentif tambahan bagi mereka yang bekerja di sektor kesehatan. Yang ketiga yaitu penangguhan pembayaran pajak atau pinjaman. Yang keempat, pembebasan biaya atau penerapan biaya yang lebih rendah dari pemerintah. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu di mana Bank Sentral menerapkan kebijakan penurunan suku bunga dan memberi surat berharga atau obligasi pemerintah. Selanjutnya yaitu kebijakan fiskal dan moneter. Dalam ASEAN Policy Brief 2 yang diterbitkan pada Mei 2020, ditunjukkan berbagai strategi kebijakan moneter dan fiskal negara-negara anggota ASEAN menghadapi dampak COVID-19 di bidang ekonomi. Adapun 3 sektor besar yang menjadi target kebijakan moneter dan fiskal yaitu yang pertama pada industri penerbangan, yang kedua yaitu kesehatan, dan yang ketiga pertanian. Kebijakan moneter menjadi salah satu hal yang paling awal dijalankan untuk menjamin ketersediaan likuiditas dan meningkatkan kepercayaan terhadap ekonomi saat itu kekhawatiran rusaknya rantai pasokan dalam pembatalan perjalanan. Adapun langkah-langkah di bidang moneter untuk menjaga stabilitas sektor perbankan dari krisis yaitu yang pertama, di mana Bank Sentral menerapkan kebijakan pemotongan suku bunga. Yang kedua yaitu pengurangan rasio cadangan. Yang ketiga, pembelian aset untuk mempertahankan stabilitas keuangan. Yang keempat yaitu menjamin likuiditas dalam sistem. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu menurunkan biaya trading. Di mana langkah-langkah di bidang moneter tersebut juga dimaksudkan untuk meyakinkan publik bahwa pemerintah bersedia melakukan apapun untuk mengarahkan perekonomian keluar dari krisis dan untuk menjaga stabilitas sektor perbankan. Berbagai negara di ASEAN mendorong sektor perbankan untuk mendorong pinjaman tanpa pusat kesehatan bank, di mana Bank Sentral Vietnam mendesak pemberian pinjaman komersial untuk mengurangi biaya pembayaran minimum 50% melalui sistem elektronik antar bank, serta membatasi dividen dan biaya operasional untuk menjaga ketersediaan modal yang cukup. Di sisi lain, Bank Sentral Laos mengeluarkan pedoman mendorong pemberi pinjaman untuk menginvestasikan pembayaran debitur yang terkena dampak, di mana memberi tenggang waktu 1 tahun bagi debitur terdampak hingga menurunkan suku bunga yang diperlukan. Berbagai langkah tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan likuiditas dan kepercayaan pasar, serta mempertahankan sistem moneter dan keuangan yang stabil. Di luar koordinasi internal, ASEAN juga berdiskusi dengan partner dalam kerjasama menghadapi pandemi COVID-19. Dalam hal ini, yaitu kerjasama keuangan, di mana ASEAN Plus 3 telah bekerja sama memperkuat Chiang Mai Initiative Multilateralization atau CIM, di mana sebuah mekanisme pengaturan pertukaran berbagai mata uang untuk menyediakan likuiditas jangka pendek hingga anggota pada saat dibutuhkan. Sering meluasnya dampak pandemi, pemerintah di ASEAN menerapkan stimulus fiskal yang lebih kuat
untuk meningkatkan kapasitas di sektor kesehatan serta meredam dampak ekonomi yang lebih luas di sektor yang paling terpukul. Selanjutnya yaitu di bidang fiskal, di mana negara-negara ASEAN mengambil langkah paket fiskal dengan total anggaran 318,2 miliar dolar AS yang setara dengan 10,1% PDB ASEAN pada tahun 2019. Thailand menjadi negara dengan paket stimulus terbesar dengan total 88,8 miliar dolar AS, di mana di bawahnya terdapat Indonesia dengan 81,8 miliar dolar AS. Di antaranya 43 miliar dolar AS yaitu paket stimulus pemulihan ekonomi yang telah disetujui. Selain menyasar pada industri yang terdampak paling besar, stimulus tersebut juga dialokasikan ke sektor kesehatan dan subsidi rumah tangga. ASEAN Policy Brief 2 ini juga menyampaikan rekomendasi di akhir ringkasannya, yaitu terdapat 4 investasi sistematis yang direkomendasikan. Yang pertama yaitu menerapkan berbagai stimulus fiskal secara luas dan langkah-langkah ekonomi bertarget. Yang kedua yaitu memastikan perusahaan dapat kembali ke tingkat produksi dan pekerjaan seperti sebelum pandemi. Selanjutnya yang ketiga yaitu merumuskan rencana pemulihan sosial ekonomi kawasan pasca COVID-19 untuk memfasilitasi pertumbuhan regional. Dan yang terakhir yaitu menghidupkan kembali multilateralisme untuk memastikan ketahanan dan keberlanjutan global pasca COVID-19. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Anindya akan melanjutkan presentasi mengenai langkah perdagangan. Strategi ASEAN di bidang ekonomi lainnya adalah kebijakan perdagangan. Untuk mengatasi dampak pandemi di bidang perdagangan antar negara, hal utama yang dilakukan negara-negara ASEAN adalah mempertahankan dan membangun kembali hubungan dagang dengan cara menjaga pasar tetap terbuka. Untuk menjaga pasar tetap terbuka, sedikitnya 4 kali kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN. Pertama, para Menteri Ekonomi ASEAN menerbitkan pernyataan bersama tentang penguatan ketahanan ekonomi ASEAN dalam merespon pandemi COVID-19 pada 10 Maret 2020. Hal itu menegaskan komitmen ASEAN untuk tetap menjaga keterbukaan ekonomi dan kebijakan integrasi. Kedua, para Menteri Pertahanan dan Kehutanan ASEAN menerbitkan pernyataan bersama pada 15 April 2020. Pernyataan tersebut menggarisbawahi persetujuan meminimalkan gangguan rantai pasokan makanan di kawasan ASEAN, memastikan pasar tetap terbuka dan menahan diri untuk tidak menerapkan kontrol ekspor, pembatasan dan larangan, sebagaimana hambatan tarif dan non-tarif. Ketiga, pada 14 April 2020, para pemimpin di ASEAN mendeklarasikan komitmen menjaga pasar tetap terbuka bagi pedagang dan investasi, serta meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN juga dengan negara partner ASEAN. Dan keempat, pada tanggal 4 Juni 2020, para Menteri Ekonomi ASEAN menyepakati Hanoi Plan of Action dalam memperkuat kerjasama ekonomi ASEAN dan keterhubungan rantai pasokan dalam merespon pandemi COVID-19. Kesepakatan tersebut memuat langkah-langkah kerjasama di bidang fasilitas perdagangan barang-barang penting seperti makanan, obat-obatan, peralatan medis, dan produk-produk terkait lainnya, serta fasilitas produksi, serta akses terhadap obat-obatan dan vaksin COVID-19 melalui penguatan konektivitas rantai pasok. Berikutnya ASEAN Policy Brief 3.
ASEAN Plus Cyber 3 ini merekomendasikan prioritas langkah perdagangan yang dapat dijalankan oleh negara-negara ASEAN. Langkah rekomendasi pertama adalah mewujudkan komitmen untuk memastikan hubungan rantai pasokan, khususnya barang-barang penting. Rekomendasi kedua, memberikan perhatian yang semestinya pada barang perdagangan dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi. Rekomendasi ketiga, mendorong pelaksanaan agenda digital yang berguna dalam merespon dampak pandemi. Keempat, menekankan perlunya kerjasama multilateral yang lebih luas. Serta langkah terakhir yang direkomendasikan adalah mendorong sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya dalam memastikan keterhubungan rantai pasokan, menanamkan kepercayaan pasar, serta memfasilitasi pemulihan pasca pandemi. Baik, selanjutnya yaitu pertemuan dan kesepakatan. Berbagai strategi kebijakan di atas dihasilkan dari pertemuan dan pernyataan bersama anggota-anggota ASEAN. Negara-negara ASEAN juga menggelar konferensi tingkat tinggi atau KTT khusus tentang COVID-19 pada 14 April 2020, di mana di akhir pertemuan KTT ASEAN menghasilkan sebuah deklarasi secara garis besar memuat 7 keputusan utama. Pertama, pentingnya memperkuat kerjasama dalam upaya melawan COVID-19, antara lain saling tukar informasi, perkembangan penelitian, perkembangan epidemiologi, dan lain-lain. Kedua, pentingnya memberikan perlindungan bagi warga negara ASEAN di tengah pandemi virus corona atau COVID-19. Misalnya terkait perlindungan warga negara ASEAN pada masa mitigasi pandemi. Ketiga, memperkuat komunikasi publik dan pentingnya upaya untuk memerangi stigmatisasi dan diskriminasi. Keempat, komitmen untuk mengambil aksi bersama dan kebijakan yang terkoordinasi untuk memitigasi dampak ekonomi dan sosial. Kelima, menekankan pentingnya pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan lintas sektor. Keenam, menugaskan para menteri ekonomi ASEAN untuk memastikan tersambungnya rantai pasokan agar perdagangan di kawasan ASEAN terus berjalan. Dan ketujuh, mendukung realokasi Trust Fund ASEAN guna menanggulangi memerangi pandemi COVID-19. Kemudian KTT ini dilanjutkan dengan KTT ASEAN Plus 3 atau disingkat APT, yaitu 3 mitra ASEAN di Asia Timur, meliputi Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Selain itu, diadakan pertemuan virtual Menteri Ekonomi ASEAN pada 4 Juni 2020. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan para kepala negara atau pemerintahan ASEAN dalam Declaration of the Special ASEAN Summit on Coronavirus Disease 2019 dan pertemuan ASEAN Economic Minister Meeting AEM terdahulu menghasilkan AEM Statement on Strengthening ASEAN Economic Resilience in Response to the Outbreak of COVID-19. Para menteri juga menyambut baik usulan kerjasama dari ASEAN Business Advisory Council atau disingkat ASEAN-BEC yang akan diwujudkan melalui pernyataan bersama tentang COVID-19 oleh ASEAN Business Advisory Council and Joint Business Council (JBC) dan partner sektor
Campaign. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami tutup dengan terima kasih.